warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang terkadang pilih-pilih kasih. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Di mana pada malam hari ini dengan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, kita bisa hadir dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Sami binti Ba'i, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak beliau yang ditinggalkan, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sujud kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahabul Musibah Bapak Haji Kabur, juga guru kita Bapak Ustadz Haji Guru Sarin beserta keluarga besar beliau, para alim ulama, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, manusia hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah, karena kita semua berasal dari tanah. Makanya kulit kita sama dengan tanah. Jadi PRT tanah. Tanah merah. Di kampung Poncol ini saya mau tanya, pernah nggak lampunya mati malam-malam? Pernah? Dadakan? Pernah? Udah malam mati gelap. Udah gelap dadakan lagi, gelap tambah gelap. Nah, ketika rumah kita mati lampunya malam, dadakan dari PLN, ketika itu kita dengar ada desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, maka kita panik, kita takut ada ular masuk ke dalam rumah. Betul? Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Saat itu pun kita teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita. Betul? Ini ketika lampu mati dadakan malam. Manusia hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Ketika kita dikuburin, ketika ada orang masuk ke dalam kubur,
maka gelapnya bukan sebentar, tapi gelapnya lamanya. Betul? Saat itu tidak ada lagi pintu untuk keluar. Saat itu tidak ada lagi jendela untuk melompat. Saat itu kita tidak lagi bisa teriak tolong, tolong ketika ada ular masuk ke dalam kuburan kita. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Betul? Salat yang menolong kita, ibadah puasa yang menolong kita, ngaji Al-Quran yang menolong kita, punya anak yang soleh dan soleha yang menolong kita. Bahkan akikah kurban itu nanti yang menolong kita. Inilah yang namanya manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia diciptakan oleh Allah bukan buat main layangan. Betul? Bukan untuk mancing. Bapak. Mancing boleh. Betul? Asal mancingnya jangan mancing. Betul? Main layangan boleh, tapi jangan main layangan. Satu benang 100.000. Tapi bukan orang Poncol, bukan. Itu mah orang Pinang. Cuma asalnya dari Poncol. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang pertama, cerita lampu mati. Manusia berasal dari tanah, masuk ke dalam tanah. Dan artinya apa? Kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah, apa sih tujuan orang beriman hidup? Apa sih tujuan kita hidup? Doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Tapi perlu kita renungin nih. Kata Pak Ustadz Haji Guru Saren, banyak orang Poncol mikirin hidup enak sampai puyeng. Banyak orang hidup mikirin dunia pengen enak, tapi jarang orang hidup mikirin matinya enak. Mikirin hidup di dunia pengen enak, apa puyeng. Kenapa? Cari duit, pagi-pagi udah berangkat, siang-siang belum pulang, sore belum pulang, malam belum pulang, sampai subuh belum pulang. Mikirin dunia supaya hidupnya enak. Tapi sedikit orang yang mikirin matinya enak. Artinya apa? Wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya hidupnya enak, matinya enak. Setuju? Ini masih terus? Lanjut? Terus? Menghina itu. Ini kan Ustadz bukan tukang parkir. Nyampe pagi. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itu yang pertama. Nah sekarang nih, tadi Pak RT ngomong sama Pak Ustadz Haji Guru Salim. Besok katanya hari Senin. Pak RT mau ngajak jalan-jalan gratis ke Cibodas. Pak RT ya. Jadi Pak RT Haji Samsudin ngajak warga malam ini ngasih tahu. Besok pagi jalan-jalan gratis ke Cibodas. Mau? Orang gratis. Betul? Nih ibu-ibu udah nyiapin lontong. Nyiapin yang namanya bakwan, nasi, air minum, buah-buahan. Kenapa? Besok jalan-jalan gratis ke Cibodas. Ada orang nggak tahlilan malam ini, melihat di rumah Pak RT ada bis lagi parkir. Banyak orang pada kumpul, ditanya mau kemana, jalan-jalan ke Cibodas, bayar? Nggak, gratis. Itu orang karena gratis langsung ikut, nggak pulang ke rumah, dipikir-pikir gratis. Di tengah perjalanan jalannya macet. Yang bawa lontong makan lontong, yang bawa air dia minum, yang bawa nasi dia makan, yang bawa buah-buahan dia makan buah-buahan. Itu orang yang ikut dadakan, akhirnya apa? Nggak makan, nggak minum. Betul? Gara-gara nggak bawa bekal. Nah ini perjalanan di dunia. Belum sampai ke Cibodas, dalam perjalanan nggak bawa bekal udah kebelangsak. Betul? Apalagi perjalanan menuju alam kubur, alam barzah, harus punya bekal, harus punya persiapan. Betul? Nah dari konten ini itu namanya Masjid Baitur Rahman ya. Ada pengurusnya di sini ada? Mana orangnya? Oh ini. Nah, subuh jam 5 kurang 15 atau setengah 5 lewat 15. Sebelum jam setengah 5 takmir Masjid Baitur Rahman, pengurus Baitur Rahman, dari suara masjid kita dengar sampai ke rumah kita ada bacaan yang dibaca. Apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Betul? Dibaca berulang-ulang sampai 3 kali. Kita dengar dari rumah itu suara dari Masjid Baitur Rahman. Nah artinya apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah membangunkan saya, ba'dama amatana, setelah saya ditidurkan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah ini artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya diwafatkan. Artinya apa? Orang tidur latihan mati. Betul? Ketika kita sedang tidur, kata Allah, wahai malaikat Israel, Pak RT Haji Samsudin mau tidur, ambil ruhnya, diambil. Makanya Pak RT tidur. Setelah tidur diambil ruhnya, kata Allah, wahai malaikat Israel, udah jangan balikin lagi ruhnya. Maka Pak RT Haji Samsudin akan tidur untuk selama-lamanya. Betul? Jelas? Jadi orang mati latihan, orang tidur latihan mati. Karena Pak RT mati, kita mati. Pak RT duluan, kita belakangan. Setuju?
nggak ada yang ngurusin. Nah dari konteks ini ada 3 kondisi mayit di dalam kubur. Nah kira-kira almarhum yang mana nih? Atau kita yang mana? Renungan buat kita semua. Betul. Pertama, kondisi mayit di dalam kubur itu dinampakkan yang namanya neraka, dinampakkan yang namanya siksa neraka. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Setelah tiba hari kiamat, orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang itu dinampakkan, diperlihatkan yang namanya surga, keindahan surga. Surga menembus daripada lorong atau lubang kuburnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, maka orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah mudah-mudahan Ibu Sami binti Rae termasuk golongan yang ada di dalamnya. Amin. Nah kemudian golongan yang ketiga, orang itu di dalam kuburnya ditidurkan oleh Allah. Kenapa ditidurkan? Karena dia punya pahala, pahalanya masih dihitung. Dia punya dosa, dosanya masih berjalan. Ditidurkan oleh Allah sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, dibangkitkan dari kuburnya, dia dihisab. Apabila kebaikannya lebih banyak, maka masuk ke dalam surga. Tapi kalau maksiatnya, perbuatan dosanya lebih berat, maka orang itu mampir dulu ke neraka. Seukuran perbuatan dosa yang ia lakukan, setelah itu baru masuk surga. Nah mudah-mudahan almarhumah Ibu Sami binti Baik dan kita semua termasuk golongan yang kedua. Amin Allahumma amin. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Apa itu? Mirasan? Minum-minuman? Keras. Ada ciu, betul? Ada topi miring, benar? Ada arak? Wali. Ada raja? Wali. Ada inti? Ada anggur? Nah ini orang-orangnya nih. PRT, orang itu PRT itu. Tapi di sini mah nggak ada yang minum. Ya, orang pada ngaji, nggak ada yang minum di sini mah. Kalau usah apa PRT yang ngasih tahu. Hadirin hadirat rahimakumullah, udah 2 yang saya sampaikan. Nah selanjutnya ada seorang nenek-nenek berangkat umroh 3 hari ada di Madinah. Nenek-nenek diem aja, ngelamun aja. Temen yang lihat disamperin, "Nek, kenapa diem aja? Kenapa ngelamun aja?" Ujung-ujungnya duitnya habis. Ditanya punya anak, punya. Lalu ada nomor HP-nya, ada. Dikasih. Ditelepon anaknya, anaknya ada 10. Akhirnya apa? Anaknya yang 10 semuanya transfer. 1 orang 1 juta, dapat 10. Alhamdulillah. Udah dapat duit. Nenek-nenek bukan senang, bukan bahagia, masih sedih.
Masih ngelamun aja. Ditanya lagi, kenapa? Coba kalau anak saya 20 juta ini. Nah ini artinya apa? Kalau ada orang pergi haji, pergi umroh, wajahnya bisa kita lihat betul. Kita langsung ngomong tuh sama orang di sana, kita video call. Nah jaringan Allah lebih luas dari jaringan seluler, betul? Malam ini kita berdoa sampai gak ke almarhumah? Betul? Fatihah yang kita baca sampai, Al-Quran yang kita baca sampai, sedekah yang kita baca sampai. Tapi orang tua kita sebagaimana mereka hidup ketika mantunya main, anaknya main, cucunya main, dia kasih duit, dia bawa buah-buahan, maka orang tua senangnya luar. Betul. Nah ini artinya apa? Seandainya contoh-contoh dulu, Pak RT mondok anaknya di An-Nuqtoh, Pak Ustadz Haji Sarin mondoknya juga sama-sama di An-Nuqtoh. 1 tahun pertama Pak RT bareng sama Pak Ustadz Guru Sarin, nganterin makanan, nganterin buah-buahan, nganterin duit, langsung ketemu anaknya masing-masing. Tuh anak senang gak tuh orang tuanya datang? Ngobrol, ditanya sama orang tua. 2 tahun kemudian Pak RT cuma nitip duit, cuma nitip buah-buahan. Lalu Pak Ustadz Guru Sarin tanya sama anaknya, panggil anak Pak RT, ini ada duit titipan dari orang tuanya, ini ada buah-buahan titipan dari orang tuanya. Itu anak Pak RT seneng, tapi tidak seseneng anak Pak Ustadz Guru Sarin. Orang tuanya datang, duitnya datang, makanan. Betul? Nah ini artinya bahwa orang tua kita sudah wafat. Almarhumah Ibu Sami binti Baik, malam ini kita kirim Fatihah sampai, sedekah makanan sampai. Tapi orang tua kita juga amat sangat senang kalau anaknya ziarah kubur, berdoa di kuburan orang. Betul? Birru aba'akum wa tabirukum abna'akum. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, maka begitu pula akhlak anak kita kepada kita. Kalau kita suka sedekah untuk orang tua, nanti anak kita begitu. Betul? Kalau kita suka ziarah kubur ke makam orang tua, nanti anak kita pun begitu. Kalau kita suka main ke rumah orang tua, nanti anak kita pun begitu. Kalau kita main ke rumah orang tua, suka bawa makanan, kasih duit, maka nanti anak kita pun begitu. Betul? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, nanti begitu pula akhlak anak-anak kita kepada kita. Nah orang tua kita suka titip nih, kalau main ke rumah orang tua, jangan waktu sakitnya bawa makanan. Ya, jadi waktu sehat kita main ke rumah orang tua bawa makanan, bawain apel, bawain jeruk, bawain buah pir, bawain tuh semangka. Kenapa? Ketika orang tua waktu sakit kita bawain makanan, maka jeruk jadi pahit. Betul? Anggur jadi pahit, itu namanya anak ledek. Anggur di anggur. Orang sakit yang enak cuma 2, makan yang namanya nasi anget sama air anget. Itu makanan orang sakit. Kalau kita bawa makanan cuma orang tua lagi sakit, yang makan orang sehat. Betul? Kata orang tua kita, udah lu kasih anak lu aja deh, udah bawa pulang deh buat cucu aja. Nah karena itu mari kita renungkan, ketika kita lagi pulang kerja, beli pecel lele, beliin juga orang tua kita. Betul? Kalau kita lagi beli semangka, beliin juga semangka buat orang tua kita. Dan jangan selalu dibungkus makanan buat orang tua. Sekali-kali ajak makan bareng orang
tua ajak makan tuh kepok bukokom di Danau Cipondoh, betul. Ajak makan di Pecak Pominun, ajak makan di Kawali, ajak makan di Raja Wali, ajak makan di tempat yang enak-enak. Nah, sebagai orang yang penutup, perlu kita renungkan. Ada sebuah kisah, yakni seorang tukang kuli membangun rumah. Dia izin pengen resign, dia izin pengen berhenti, dia izin pengen pensiun. Lapor sama bosnya, bos, saya mau berhenti, saya mau pensiun. Kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, syaratnya bikin dulu rumah yang terakhir. 3 minggu kemudian rumah itu selesai dibangun. Lapor sama bosnya, bos, rumahnya udah selesai saya bangun, ini kuncinya, saya izin, mohon maaf lahir batin, saya berhenti. Diterima kuncinya oleh bosnya. Lalu kata bosnya, nih kuncinya pegang lagi. Maksudnya bos, nah itu rumah terakhir yang ente bangun, rumahnya buat kamu. Senang gak tuh? Berhenti dapat rumah. Senang, bahagia, berhenti dapat rumah. Sampai di rumah ketemu istri, ditanya sama istrinya, bagaimana Pak, boleh berhenti? Boleh. Lalu kita dikasih kunci bu, maksudnya apa? Ternyata rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat kita. Suaminya nangis lagi, istrinya alhamdulillah, tapi nangisnya nyesel. Kenapa nyesel? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau tahu ini rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya untuk di akhirat, betul. Jadi kalau sholat jangan buru-buru, ya. Kalau kita lagi ngaji jangan buru-buru. Kalau kita lagi berdoa jangan buru-buru. Kalau kita sedang tahlilan jangan buru-buru. Kenapa? Ini rumah di dunia, tapi rumah untuk di akhirat. Betul. Nah, penutup yang terakhir saya mau tanya dulu nih. Semuanya punya HP? Punya? Okay. Semuanya punya Al-Quran? Punya. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? HP. Lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Kalau lagi sakaratul maut, udah mati, mau dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Mau ngaji apa diajiin? Mau taklil apa ditaklilin? Mau azan apa diazanin? Mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke Baitur Rahman apa mau dianterin? Mau sholat di depan imam atau di belakang imam? Nggak mau di depan. Lebih baik pernah kehilangan sendal di Baitur Rahman, betul? Daripada nggak pernah kehilangan sendal di Baitur Rahman karena kagak pernah sholat. Ada orang hidup nggak pernah masuk masjid, udah mati pengen masuk masjid. Waktu hidup nggak pernah baca Quran, udah mati pengen dibacain Al-Quran. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen ditahlilin. Tapi bukan orang poncol, bukan. Itu mah orang sono.
Cuma dulu asalnya dari sini dulu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Sami binti Baik. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita baca Fatihah, kita zikir dulu, baca salawat dulu, baca kalimat La ilaha illallah. Nanti doanya oleh Pak Ustadz yang lainnya. Nah, saya pengantaranya. Kenapa? Dengan istighfar yang kita baca, rontok dosa-dosa kita. Betul? Jadi kalau Bapak pengen punya dosa rontok, berangkat dari sini ke Pasar Bengkok, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada cewek-cewek cakep, astagfirullah. Ya. Kemudian baca salawat. Kenapa? Dengan baca salawat, maka doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Selain kita masuk surga nanti bersama dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kemudian baca kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kenapa? Merontokkan dosa-dosa kita. Dengan kalimat La ilaha illallah kita wafat dalam keadaan husnul. Dengan kalimat La ilaha illallah kita ingin dimudahkan dalam menghadapi sakaratul. Dengan kalimat La ilaha illallah kita kepengen terjaga dari siksa kubur. Jelas? Yuk ngarang-ngarang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terakhir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Armahuma Ibu Sami binti Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.